Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian Wonorejo ngaji dan sholawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Wonorejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan yang berbahagia. Beli gorengan dapatnya pete, orang Grobogan piye kabare. Mangan gorengan minumnya susu, orang Grobogan I love you. Yo biasa wae rasa ngene-ngene barang. Saya cukup berbahagia hari ini karena setelah 10 hari saya pergi dari rumah. Setelah dari Wonorejo ini alhamdulillah saya bisa pulang sebentar ke Jogja. Itu artinya saya ketemu istri saya. Ya bojo-bojoku dhewe njuk ngopo to. Apalagi keberangkatan saya syiar 10 hari ini dimulai dengan sakit yang saya derita. Jadi pas saya berangkat melalui Surabaya, saya harus infus dan harus opnam di rumah sakit. Tapi saya menolak untuk opnam karena saya harus berangkat ke Kalimantan. Saya ada acara di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Istri saya telepon, "Beb, mbok istirahat saja." Saya bilang, maunya saya juga istirahat, say. Mohon maaf, say itu bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Tapi saya nggak enak karena jadwal sudah tertulis. Betapa marahnya panitia kalau saya nggak datang. Tapi kan Abah sakit. Nah, saya teringat annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau toh saya sakit, kemudian saya dimatikan oleh Allah dalam keadaan ngaji, itu bagi saya lebih menyenangkan daripada saya harus mati di rumah sakit. Siapa tahu baru pengajian di Wonorejo, tahu-tahu Israel datang. Diumumkan di Masjid Wonorejo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia. Kita nggak pernah tahu siapa ketua panitianya. Gudel. Apakah dia terlahir dari kebu? Maka saya jadi ingat, jika musibah membuat kamu semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat membuat kamu semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Saya ulangi, tolong didengarkan ibu-ibu. Sing kene cangkeme ngomong iki sapa ta iki? Mesti rondo. Jika musibah membuat kamu semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat.
Tapi jika nikmat membuat kamu semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Saya mungkin dikasih musibah oleh Allah rasa sakit, tapi mohon maaf, yang sakit cukup fisik saya, hati saya tidak boleh ikut-ikutan sakit. Makanya saya punya prinsip, hati yang gembira adalah obat. Milo 10 hari saya sakit niku nyuwun sewu. Jamaah ra ngerti lak kula lara, soalnya kula ngaji nggih guyang-guyu mawon. Walaupun pulang ngaji langsung ndase mumet meneh. Sampai kemarin panitia saya telepon, boleh nggak saya datang pengajian tanpa membawa kepala? Mati matamu mati. Maka Bapak Ibu, itulah bedanya hidup dengan sekolah. Apa bedanya kehidupan dengan sekolah? Kalau di sekolah dapat pelajaran dulu baru dapat ujian. Sementara kalau dalam kehidupan diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Lah, awake dhewe ngoten niku. Kadang-kadang nyuwun sewu, teori-teori yang kita belajari di sekolah, di pondok, di kuliah, contoh soal kehidupan rumah tangga. Biyen lak saderenge rabi niku diwejang karo Pak Naib. Oh, pernikahan itu seperti ini. Ingat, istri itu adalah istana tempat ridho ilahi. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Wah. Teorinya bagaimana? Wanita solehah seperti ini, laki-laki soleh seperti ini. Tetapi begitu kita dalam kehidupan, ternyata praktek beda dengan teori. Teorinya kiai datang langsung disuguh kopi. Nah, prakteknya zong. Gudel, di kopi nih gudel. Oh, proses. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kopi suwe del. Sing jenenge gudel sing ndi to? Del. Nah, maka alhamdulillah 10 hari saya sakit tidak dirasakan, ya paling namung sonte infus. Hari ini bisa berjumpa Bapak Ibu Wonorejo lumayan. Dalam keadaan rodok sehat, hanya lemes-lemes sedikit. Nah, tapi nanti saya pulang ketemu istri langsung sehat. Saya akan bilang sama istri saya, Bunda, cike-cike. Awakmu ngerti cike-cike ra, Kang? Jadi bahasa cike-cike niku, Kang, saya dapat di Hong Kong. Mohon maaf, di Taiwan tahun 2017. Pertama kali saya ngaji di Taiwan, di kota Kaohsiung. Jadi Taiwan itu kotanya banyak menggunakan kalimat Tai. Nah, Taiwan, Tainan, Taichung, Taipei gitu loh. Yang saya gagal paham adalah Wan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh, wartawan, orang yang memiliki warta. Hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Lah Pak Jokowi ini kok negarawan, orang yang memiliki negara. Yang saya gagal paham, Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Ngawur, masa pengajian ngomong Tai? Pas kula ngaji teng Taiwan niku, Pak, kan saya pulang ke hotel. Lah ada bapak-bapak umur 60 tahun, marani kula di depan hotel. Oi, cike-cike. Kan saya diam saja kok nggak tahu artinya kok. Bengok meneh. Oi, cike-cike. Tapi kan nawari kopi. Endi yo, ora tawar-tawari. Karena ngomong cike-cike akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Lah saya nggak ngerti artinya apa. Begitu saya masuk kamar hotel, kamar saya didodok. Cike-cike, cike-cike. Saya batin kok cangkemi cike-cike wae iki ngopo aku. Dan akhirnya datang juga. Walaupun mohon maaf nunggunya lama, yang datang begitu kecilnya.
Ya Allah, gelasnya cuwilik ya Allah. Karena cinta itu seperti kopi. Apa itu kopi? Cinta itu soal rasa, bukan soal kata. Ya. Saya harus ngopi terlebih dahulu kalau ngaji, Mas. Kenapa? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Akhirnya saya masuk kamar, Pak, didodok kamar saya waktu itu. Torok, oi, cike. Saya batin, kok cangkeme cakicik wae iki ngopo? Akhirnya saya telepon jamaah saya di Taiwan, anak Tulungagung waktu itu. Mas, ono wong ketemu aku ngomong cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab, bosok. Tukang son dandani, Cok. Itulah Pak bedanya cewek sama sound system. Nah, sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Nah. Makanya ana tembung, tuku bawang kleru mrico wis kebajut sayang malah ditikung karo kanca. Jadi pemuda Wonorejo kaya Valentino Rossi, sukanya nikung. Akhirnya kula telepon, Mas, ana wong ketemu aku ngomong cike ngopo aku doyak ning kamar. Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh walah Gus. Cike niku jenengan ditawani kelon. Mergo kula ora ngerti artine kula jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya, Pak, kan saya jawab, oke. Nah, mila nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, tolong sampaikan kalimat yang lembut di telinga suamimu. Mas, apakah malam hari ini Anda minta cike? Gudel. Nah, engko ketemu bojomu cike. Insyaallah. Lah soalnya kula niku lak lunga, Pak, 10 dina baru mulai. Kula baru mulai paling sampai rumah nanti paling cepat jam 3. Besok jam 9 saya udah berangkat lagi ada seminar di IAIN. Langsung Wonosobo berangkat sampai acara ulang tahun Kabupaten Blora bersama Denny Caknan dan Yeni Inka. Aku lah neng Blora sering ngundang Bupati ini. Lah berobokan belas tahun. Ana Pak Wakil Bupati. Ya, sengaja aku nyindir soalnya. Apakah karena tidak punya anggaran? Atau karena miskin? Saya tidak minta diundang kok Pak Wabub, hanya mengingatkan. Biasanya sih lah ngundang aku Bupati ini, Wakil Bupati ini selamat biasanya. Ya semoga-moga Pak Wakil Bupati panjang umur. Dadi wong sak donya mati Wakil Bupati urip dhewe. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu kita dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas. Bapak Ibu, menengot aku kira nyeluk, aku ki mong apa senggaan. Kemayu banget di rondone. Kamu kok nafsu banget sama aku sih? Nah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang disebut jahiliyah itu kan nyuwun sewu, bukan bodoh secara keilmuan, tetapi bodoh secara akhlak dan peradaban. Kalau soal masalah akal dan keilmuan, masyarakat jahiliyah itu termasuk masyarakat yang cukup cerdas. Terbukti apa? Jazirah Arab itu menjadi pusat perekonomian dunia waktu itu. Mila nyuwun sewu Pak Wabub. Tanggal 11 Oktober kemarin kan Pak Presiden minta saya ceramah di acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center. Yang dihadiri sama Presiden, para menteri, pengusaha dalam dan luar negeri. Anda tahu temanya apa? Indonesia menghadapi resesi global 2023. Singkon ceramah Gus Miftah. Saya dikasih waktu itu 7 menit tok di hadapan Presiden. Tapi kulo seneng mawon ngaji 7 menit.
Ngaji 7 menit mulai sangoni 150 juta. Lah ning Wonorejo murah karepe suwe. Murah dinyang. Sing ngenyang sapa ya cangkeme gudel kuwi. Del. Oh. Gudel teng pundi? Jaga parkir. Ya Allah, gegek golek tambahan nggih ngamplopi aku iki. Ya lara kuat ngamplopi ra apa-apa, Del, mara ning kelurahan golek SKTM. Surat keterangan tanda miskin. Engko mbayare nganggo BPJS ya ora apa-apa. Oh iki tak gudel iki. Ya Allah, rene Del. Lha kene Del. Del, awakmu tak kandhani wetengmu aja gede-gede Gudel. Wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik, Del. Saya bilang apa, seharusnya bangsa Indonesia itu nggak perlu takut soal nyuwun sewu Pak Wabub, masalah resesi umpamanya. Indonesia itu kan mendapatkan bonus natural dari Allah dalam bentuk bonus demografi. Bonus demografi ini apa, Bu? Kakean wong lah, gampangnya kakean wong. Indonesia itu 3 besar negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, resesi global niku nyuwun sewu. Itu hanya berpengaruh terhadap 3% masyarakat Indonesia. 3% ini siapa? Wong-wong sugih niku mawon. Lah wong kaya awake dhewe wong desa-desa wong gerobokan ngoten niku awake dhewe luwih kuat. Soale napa? Karena orang di desa itu terbiasa mandiri. Mangan sayur ya sayure dhewe, mangan sego ya berase dhewe, mangan endhog ya endoke. Endoke pitik, kok endoke dhewe iki lho. Endoke dhewe. Kaya gudel ya endoke cilik. Maksud saya apa? Jahiliyah saja, orang yang tidak berketuhanan, yang disembah itu Lata, Manat, Uzza. Berhala sing paling kondang zaman jahiliyah niku lak telu. Lata, Manat, Uzza. Niku nyuwun sewu. Mereka saja secara ekonomi itu bagus. Cuman rusaknya mereka adalah di peradaban dan akhlak. Nah, kita komparasikan dengan bangsa Indonesia. Niki cara bangun niki Pak Wakil Bupati. Umpama pemerintah Kabupaten Blora, oh kok Blora, gerobokan ngundang aku tak wenehi piye carane mbangun negara ala Umar bin Khattab. Nah, ning itu tidak akan saya sampaikan soalnya malam hari ini Wakil Bupatinya cuma numpang. Bukan ngundang tapi numpang. Santai le, engko lak ngaji ning kabupaten awakmu tak ajak ya. Hadroh apa namanya? Al Mubarak. Insyaallah esuk Gusti Allah mlebu surga sing awal Al Mubarak. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok ana. Keteplak. Ya lumayan lah kowe iso nyawang kelone Gus Miftah ta. Jengking Gus. Gudel sampe melu-melu. Yes, Mas Gudel kita doakan Gudel masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, coba kalau kemudian kita perbandingkan antara Arab saat itu yang jahiliyah dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. Nyuwun sewu. Lah, bangsa Arab yang jahiliyah saja itu ekonominya tumbuh dan berkembang. Padahal saat itu ditandai dengan peradaban yang sangat-sangat setapit. Goblok, gak karu-karuan. Maka kemudian kita diingatkan, Nabi Muhammad itu kan datang hanya dengan 2 risalah. Risalah pertama itu rahmat, kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Artinya apa? Tugas kita hari ini adalah menghadirkan rahmatnya Allah di Indonesia. Wabil khusus kalau kita ngomong gerobokan, menghadirkan rahmatnya Allah di gerobokan. Dan ternyata saya mencatat,
Supaya rahmatnya Allah ini hadir di gerobokan, carane gampang. Masyarakat gerobokan harus berakhlak. Ini kemauan. Jadi kalau ada dua risalah, satu rahmat, dua akhlak. Ternyata ini hubungan sebab akibat. Hubungannya apa? Lah pengen wong gerobokan pikantuk rahmat, maka jadilah warga gerobokan yang berakhlak. Iki untung aku apian loh. Senajan to Pak Wabub purung nyumbang, aku sih ngomong iki lho iki. Karena aku cinta sama Pak Wabub. Pak Wabub, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah. Gudel. I love you Gudel. Ya Allah. Tahun 2015 itu saya sama Mas Gudel lebih gemuk saya, Pak. Gudel bobotmu piro, Del? Piro? 98, aku mbiyen 108, Del. Ning mergo aku maca penelitian wong lanang wetenge gede manuke cilik. Wah, saya langsung berusaha menjadi kurus seperti sekarang. Nah, tolong Mas Gudel di zoom. Wah, kayak ya Allah. Akhirnya alhamdulillah Pak, saya dalam waktu dalam waktu 8 bulan berat badan saya turun 30 kilo. Waktu itu saya nggak makan nasi, ngurangi minyak, ngurangi garam, ngurangi gula. Maka keterusan sampai hari ini. Kenapa kalau saya minum kopi mesti pahit? Karena kopi pahit itu bagus untuk jantung. Kopi manis itu nggak bagus, diabetes. Nah, makanya di mana-mana saya minumnya kopi pahit. Dan Gus Miftah prinsipnya kayak kopi pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ngono Pak Wabub. Nah, balik ke masalah rahmat nih wow. Maka kemudian nyuwun sewu, keindahan Islam itu bisa dilihat dari kasih sayangnya. Rahmat niku artinya kasih sayang toh. Dan itulah alasan menurut saya nih, kalau menurut saya ini bisa benar bisa salah. Dari sekian banyak Asmaul Husna 99 nyuwun sewu, kenapa Allah lebih senang menasbihkan dirinya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Buktinya apa? Ketika mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Allah memposisikan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka bunyinya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan dirinya dengan segala kemewahannya, dengan segala kekuasaannya, dengan mengatakan Bismillahil Malik, atau dengan segala keperkasaannya Bismillahil Aziz. Tapi Allah lebih senang menggunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena apa? Gambaran Islam di dunia ini akan terlihat baik ketika disampaikan dengan penuh kasih dan sayang. Maka saya sering cerita di mana-mana. Ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. 50% lebih mereka tidak kenal Islam. Tapi karena tertarik dengan pembawaan Islamnya Gus Miftah. Saya ketemu bule dari Belanda yang video call saya seminggu setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Gereja Bethel Indonesia. Itu adalah Gus Miftah viral ketiga kalinya. Viral pertama kali ngaji di klub malam, lokalisasi bersama para PSK dan Purel, Mangku Purel. Apa loh ngene iki ya Allah. Diluk meneh ana sing bengok, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aku sesuk ya ngono rencana Pak Wabub. Neng alam kubur takone karo malaikat munkar nakir. Miftah, man rabbuka? Kamu nanya. Kebuk cangkemmu karo malaikat. Ya Allah, kok geting aku. Nah. Viral kedua, Deddy Corbuzier masuk Islam 2019. Viral ketiga, ceramah neng gereja. Ini yang paling viral nih, sampai ke Amerika Pak. Anda tahu Pak, gara-gara saya ceramah di gereja itu, apa yang terjadi? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat itu ngundang Gus Miftah untuk berbicara toleransi. Jajal bayang no, wali kota Los Angeles penerbangan 24 jam numpak pesawat ngundang Gus Miftah. Gerobokan ora tak kandani.
Berarti Pak Wakil Bupati karo Gudel, hebat Gudel. Ayo. Pak Wabupe mulai, waduh perasaanku ora kepenak. Tentuan Pak Wabub. Nah, saat itu apa? Dia mengatakan sama saya begini, saya baru makan sate, saya ingat betul itu. Seminggu setelah saya ceramah di gereja itu. Saya ceramah di gereja, kemudian seminggu saya pulang, saya ditelepon video call. Ternyata salah satu staf kedutaan besar Indonesia untuk Belanda, Pak. Gus, saya kedutaan besar Indonesia untuk Belanda. Kenapa Mas? Ini ada orang ateis pengen ngobrol sama Gus Miftah. Ateis itu kenapa Bu? Gak percaya dengan Tuhan. Akhirnya saya telepon video call, Gus, I will to ask you. Saya bilang, what? Saya tanya sebelumnya, what is your religion? Before I am Christian and now atheist. Oh, ora paham. Oh, domblong. Oh. Artinya apa? Gampang kok Bu. Aku cinta kamu, I love you. Kamu cinta aku, you love me. I and you, love-lovan. Gampang. Buku bahasa Inggrisnya, book. Kok bok? Book. Bok. Buku tiba, ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya, clock. Jam tangan rusak, oklok. Kucing bahasa Inggrisnya, cat. Kucing sikile papat, cat bien. Duh, ya kan bien sikile papat, Del. Ora percaya. Ora percaya ya. Pada bahasa Arab ya gampang. Obat mujarab bahasa Inggrisnya apa? Mustajab. Mustajab. Nah, itu. Obatnya mandi, mustajab. Mujarab. Mustajab. Gajah berjalan di atas air, mustahil. Lah iya tuh mustahil. Penyanyi keroncong, Mujiono. Orang guyang-guyu Del. Nah, kamu ya diterjemahkan ke lali aku. Dia bilang sama gini sama saya tanya, Bapak agamanya apa? Before I am Christian, sebelumnya saya orang Kristen, and now atheist. Dan saya sekarang menjadi ateis. Saya tanya lagi, why you atheist? Kenapa Anda menjadi ateis? Dia bilang, because God is nothing. Karena Tuhan itu nggak pernah ada. Jadi dia mengatakan Tuhan kira ono. Makanya hari ini saya agak tersinggung sebenarnya dengan seorang stand up komedi. Siapa? Temannya Coki. Ya. Dia mengatakan saya sudah mulai muak dengan agama. Dia itu agnostik. Jadi dia nggak percaya dengan Tuhan macam-macam itu. Dia membenci agama. Dia bilang di medsos, saya udah mulai muak dengan agama. Tak jawab, aku muak melihat raimu. Aku yang mana tak? Nggih napa mboten? Wena rasa seneng karo agama ya wis meneng wae cangkemmu rasa nganya agama itu. Saya itu orang yang sangat toleran. Buktinya apa? Di mana-mana gereja banyak yang ngundang saya. Tapi saya paling tidak suka dengan orang yang membenci agama. Termasuk bahasa muak dengan agama itu bagi saya melecehkan, Pak. Kamu nggak punya agama urusanmu. Maka saya itu nggak sepakat kalau ada orang bilang agama itu privasi, saya nggak sepakat. Karena apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Agama itu harus didohirkan. Jadi Anda jangan malu-malu. Agamamu apa? Sebut saja Islam. Makanya kenapa dalam KTP ada kolom agama. Supaya apa? Kita bangga dong. Umpamanya nama Miftah agama Islam, bangga. Saya yakin yang hadir ini KTP-nya semuanya beragama Islam. Saya doakan masuk surga. KTP-nya. Makanya kemarin saya sempat difitnah sama media sosial itu. Gus Miftah intervensi agamanya Farel Prayoga. Wow. Itu ceritanya Pak Wabub. Saya pengajian seperti ini, Farel jadi bintang tamu. Dia nyanyi solawat, kemudian saya tanya, "Le kowe iso ngaji apa ora?" Bisik-bisik, "Enggak bisa Gus." Dia nyanyi ojo dibanding-bandingke, kemudian panitia datang membawa selembar kertas. Gus Miftah mohon maaf, Farel Prayoga non-Islam. Lah saya tanya, "Mas, agamamu apa?" Dia jawab privasi.
Maka saya bilang, sudah apapun agamamu kamu yang taat ya. Kristen ke gereja, Islam ke masjid, Hindu ke pura, Buddha ke wihara. Begitu selesai pengajian, berita branding besar-besaran. Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Lah, kalau saya ditanya wartawan begini, Gus Miftah sepakat nggak agama dianggap privasi? Enggak. Bagi saya harus saya sampaikan. Makanya Pak Wakil Bupati pun ketika nyalon ke KPU tetap ditanya agamanya apa. Yang privasi itu bukan agama, tapi ibadah. Saya nggak perlu intervensi ibadahnya orang lain. Maka dulu zaman Pak Cahyokumolo ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus. Saya nggak setuju. Kalau saya harus bangga dong. Saya kecelakaan di Gerobokan. Umumnya aku mati. Mau dimakamkan secara Islam atau Kristen, didelok songkon apa nih? KTP nih. Kalau KTP-nya nggak ada, agamanya kan bahaya. Maka saya bilang, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju Pak Wabub? Setuju, codot dilawan. Dulu ada juga begini Pak usulannya. Apa namanya? Semua agama itu benar. Salah meneh. Itu koma belum titik. Tak kandhani wong Gerobokan. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik bahaya. Engko gudel bendino ganti agama. Senin gudel Islam, Selasa gudel Kristen, Rebo gudel Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Setu Darmo Gandul, Minggu gandule Mbah Darmo. Ayo kowe. Jadi jangan mengatakan semua agama itu benar titik. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Jenengan wong Islam kudu bangga no. Inna dina indallahil Islam. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Ngono lho yu. Akhirnya wong Belanda takoni meneh. What do you want? Kamu pengen apa? Dia mengatakan apa? Tak takoni, ngopo kowe ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. God is nothing. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi, karangan ilmiah saja. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, kami tidak percaya dengan Tuhan. Nah, terus kemudian melihat saya ceramah di gereja, dia bilang begini sama saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Lah, tak tanya, why? Do you know about Islam? Apakah kamu tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya tidak pernah tahu Islam itu apa. Saya bilang lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawaban dia apa Bapak Ibu? Cah kowe malah kecepet, kowe ya Allah. Kecepet malah digawe ndase ra iso metu lho kowe. Oh, aku lali. Mbiyen pas lahir yo nganggo kecepet barang. Ya Allah. Saiki bayi iki yo pinter ya, kadang-kadang lahir ra gelem dicepet golek dalan liyane, cesar ngono. Soale ngopo bayi dicesar nih kok? Soale isin delok dalane mbokne. Cesar. Angel. Saya tanya, kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa kamu pengen jadi orang Islam? Coba Bapak Ibu dengarkan jawabannya. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawaban orang ateis ini apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda itu Islam yang enjoy, relax, dan menyenangkan. Akhirnya dia apa? Minta dituntun saya masuk Islam, Pak. Sama halnya ketika Antonio Sekodori orang Australia berangkat ke Jogja tahun 2019. Deddy Corbuzier masuk Islam bulan Juni, orang Australia datang ke pondok saya bulan Oktober 2019. Dia nggak tahu Islam, tapi dia tertarik dengan Islamnya Gus Miftah. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah dianggap nyenengke. Lah, pertanyaan saya adalah, kenapa Islam yang disampaikan Gus Miftah itu digawe nyenengke? Karena bagi saya rahmat itu ya harus menyenangkan. Kalau
tidak menyenangkan namanya bukan rahmat tapi adab. Lho wong ngaji iki digawe nyenengke mawon Pak Wabub. Wargane jenengan tindak mriki ini berangkat dari latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Ono mau sing mangkat berpadu karo bojone. Biasane kaose biru jilbabe ireng biasane ngoten niku. Wah, akeh banget kayak Allah bajune. Ya mending yuk jilbabmu ireng lah kan yang tengah wis tuwa jilbabe pink lah. Menjijikan. Jangan-jangan sing pake ya pink. Kan kacamataku tembus pandang. Nyilih matamu nyilih. Nah, maka mergo wong mangkat ngaji niku latar belakangnya beda-beda, Pak. Ana sing masalah karo bojone, ana sing masalah karo anake, ana sing badu oyak mindring ra kuat bayar. Ana sing doyak debt kolektor. Nggih napa mboten? Ana sing ra entuk BLT saka lurahe. Ndi lurahe sing ndi? Halo Pak Lurah. Wah, lurahe sarungnya gajah duduk. Sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Semacam-macam. Maka nyuwun sewu. Konsepnya Imam Abu Hasan Asadili wong ngaji kuwi digawe sing seneng mawon. Mila Imam Abu Hasan Asadili sing duwe Sadiliyah niku dawuh ngeten. Lak kowe duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu, tinggalen lunga. Mosok guru kok gawe susah. Nggih napa mboten, Bu? Ayo, saiki nyuwun sewu. Saya kan praktisi anak klub malam. Orang yang datang ke lokalisasi dan klub malam itu orang susah apa orang seneng? Orang susah, mencari senang. Makanya namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Golek purel, perempuan rela diusel-usel. Kerjane karaoke, katok rock dibuka, oke. Apa rumangsane ning gerobokan rono? Oke. Sing arah ning Solo kene dalan ya Allah. Napal wong aku kiyaine purel kok. Pokoke gerobokane kondange loro pakai purel karo suwike ini. Kodhoke diuntal to cacah. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah Pak Wabu. Pertanyaannya begini, kenapa mereka mencari senang ke klub malam? Karena mereka nggak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajiannya Gus Miftah digawe nyenengke, lak pengajian wis seneng Pak Lurah ora bakal golek purel. Cukup ketemu Gus Miftah. Neng kurang ngajari gudel, lak ketemu purel disawer Gus Miftah ora. Ganjel toh. Ya Allah. Degan kok kau wandel iki degan apa kambil toh? Del gudel. Iki lah tak ombe lah ya silitku kreminen del. Pokoknya aku mulai pengajian silitku gatel tersangkane gudel pokoknya. Takon ngukur Yogyo sampai Grobogan tak kandhani. Kambil cuk, kambil ini. Lah, berarti penampakan rahmat niku napa? Rahmat kuwi kudu nyenengke. Makanya nyuwun sewu, ajarane Islami ala Nabi Muhammad niku nyenengke. Sing aneh niku lak niki teng Indonesia to, Pak. Mbiyen Wali Songo niku ngislamke wong kafir. Wong Indonesia sakniki malah kadang ngafirke wong Islam. Contone Gus Miftah metu ceramah saka gereja, langsung Miftah kafir. Wah, langsung Miftah kafir. Tak jawab ora apa-apa, sahadat meneh. Bu, tak kandhani jenengan mangkandhani anak-anake. Syarat pengen dadi wong gedhe niku nyuwun sewu. Jangan baperan. Pak Wakil Bupati lah pengen dadi wong gede meneh, ojo baperan.
Lah jenengan ora gelem dikritik, ya ora usah dadi wakil bupati. Lah ora pengen dirasani, ya ora usah dadi lurah. Mungkin apa mboten? Sing ngono niku Pak Wabub, wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Dadi lak jenengan dirasani tanggane berarti jenengan gedhe tanggane cilik. Sing ngono niku sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep, ora mungkin sing ngarep ngrasani ning mburi. Wong cilik ngrasani wong gedhe, Gudel ngrasani Pak Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Gudel. Masa Pak Jokowi ngomong karo Kiai Ma'ruf, Gudel iki wetenge gedhe manuke cilik. Lah ora mungkin. Sing menghujat ki sapa? Awakmu ora paham. Salah satu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang mustajabah. Salah sijine dakwatul madlum, doanya orang terdolimi. Lah ngopo Gudel tak dolimi men dongane mandi. Nah, ngono lho Del maksudku. Dadi lah saiki awakmu ndonga orang mandi-mandi berarti kowe luwih tak dolimi. Supaya cangkemmu mandi. Wis dengake muga-muga mulai pengajian Gudel rabi meneh. Amin. Jajal iki bentuk rahmat nggih. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku duwe sahabat gaweane mabuk. Jenenge sinten Pak? Nuaiman. Nuaiman niku wong cewedake karo Kanjeng Nabi ra omong. Tapi hebatnya Nuaiman itu napa? Dia berani minum kalau di hadapan Nabi supaya langsung dicambuk karo Kanjeng Nabi. Langsung dihukum kali Kanjeng Nabi. Lah Nuaiman iki nyuwun sewu. Wong lucune ora umum. Satu pagi Nuaiman datang kepada Nabi di rumahnya Nabi Muhammad membawa penjual makanan. Nabi Muhammad lak seneng, wah aku ditraktir karo Nuaiman. Begitu rampung dahar, Nuaiman minggat. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, Nuaiman, kowe iki nggawa bakul sego ora mau bayar iki kepiye? Ya nyuwun sewu Nabi, mosok kawula kok mbayari Nabi, lah ya ora pantes. Padha karo Gudel mangan karo Pak Wakil Bupati kok sing bayari Gudel, lah ya ora pantes. Dadi lah Pak Bupati, Wakil Bupati melu pengajian, engko disuguh karo panitia, lah ora nyumbang, ya ora pantes niku asline. Oh langsung Pak Bupe nyumbang Gus, nyumbang. Mong cerita loh Pak Wabu, mong cerita aku. Ya pada karo ki mau, mosok Nuaiman kok traktir Kanjeng Nabi lah ya ora pantes. Lah, saking dableke Nuaiman senengane minum alkohol niku nuwun sewu, tapi dia mencintai bahkan Nabi Muhammad. Ini para sahabat itu melaknat Nuaiman. Biasa Nuaiman bla 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 bla. Apa pembelaan Nabi kepada Nuaiman? Latal anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Nuaiman itu walaupun dia nakal, hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Mila nyuwun sewu, miturut Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan apa? Ketika malam hari kamu melihat orang berbuat maksiat, kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah memanggil dia ahli maksiat. Kenapa? Karena mungkin malam hari itu dia sudah bertobat, matamu tidak melihat. Maka kenapa Gus Miftah punya quote, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itu bagian dari rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah, saya bilang sama Deddy Corbuzier, botak dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, Ded. Tidak membaca hadismu, tidak membaca kitabmu. Tapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menampilkan Islam, tampilkanlah akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Maka mohon maaf, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah, dakwah yo karo jabatan lurahe.
Contohnya Kanjeng Nabi ki sifatnya papat. Sidik, amanah, tablek, fatona. Dadi lurah, yo melu akhlake Kanjeng Nabi senajan to Pak Lurah ora mungkin iso padha karo Kanjeng Nabi. Wong Nabi Muhammad ki maksum, Pak Lurah mesum, umpamane Pak Lurah. Wakil bupati, ya melu wae akhlake Nabi. Oh, Nabi kae hebat mergo sidik. Pak wakil bupati yo melu sidik. Saiso-isone. Itu bagian dari dakwah. Wong delok Pak Lurah, oh Pak Lurah kae jujur kok. Amanah, diwene BLT yo tepat sasaran. Tepat sasaran apa mboten? Mboten itu loh. Yang terjadi ngeten nggih. Niki kita muti-muti ngeten, ben Pak Lurah tidak jadi tersangka. Data dari pemerintah pusat umpamane 20. Data yang dimiliki Pak Lurah selawe. Lah Pak Lurah mumet diwenehke sapa? Tekan dhuwur 20, ning ngisor datane selawe. Mergo lurahe mumet akhirnya apa? BLT-ne diwenehke dulure dhewe. Ora. Dadi lurah ki nganu Pak Lurah. Kalau berprestasi jangan mengharap dipuji. Kalau salah siap-siap dicaci, maki. Sing rapenake kula ngaji teng Bluro. Kula kandha ndelokno lurahe. Pak Lurah jenengan tak kandhani. Napa Gus? Kebanyakan lurah kuwi ditangkap polisi kasusnya siji. Nguntal dana desa. Loh. Lurah tak kandhani iki supaya orang nguntal dana desa men selamat amin. Nah, seminggu kemudian kalau dikabari karo panitia pengajian Gus, lurahe stroke. Lah ngopo ketoke kepikiran soal dana desa. Yalah Pak Lurah, kula ngomong ngene iki ben lurahe hati-hati, amanah, tablek, sidik, fatona. Ngono lho Pak Lurah. Ora aku benci karo awakmu. Justru aku seneng karo awakmu Pak Lurah. Kula ki lak seneng, tanda-tandane cangkem kula cerewet. Tapi lak kula benci kula meneng. Lak kula benci karo lurah tak nengke kok niku. Apalagi Pak Lurah punya prinsip diam itu emas. Makanya kalau istrinya Pak Lurah minta emas, Pak Lurah diam. Waktu adalah uang. Jadi lah jenengan ngundang Pak Lurah pengajian, kok Pak Lurah bilang nggak ada waktu, berarti Pak Lurah nggak punya uang. Jadi kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Angel. Selawatan di sini orang omongan mangane cangkemmu ayo. Ya menghibur Pak Lurah atau Pak Wakil Bupati yo. Dadi pejabat ki masalahe oke, dihibur sing atine seneng. Lah atine seneng insyaallah kerjane amanah. Amin. Muga-muga ngrobokan dalane alus kabeh. Amin. Kampungmu jek elek. Aku ora tau bayar pajak kok rupamu. Ya itulah bedanya Grobogan dengan Jakarta. Grobogan banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Lah niki lah pakai lah wakil bupati gelem ngrungokke pengajian ku insyaallah selamat. Muga-muga ora korupsi ngono lho. Nolak tak ngaji karo aku kok nesu ya biasanya korupsi. Kula ngomong ngene ya ben wakil bupati ora nesu karo aku ngono lho. Lho tenan Pak. Kula iki dinesoni karo anggota DPR Pak Wabu. Gara-gara Kiai Ma'ruf niku lak ceramah sakderenge Agustusan teng Istana Negara niku. Besok itu penghuni surga paling banyak orang Indonesia. Amin. Alasannya napa? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Lah, negara sak donya kuwi sing paling akeh wong Islam niku Indonesia. Berarti penghuni surga paling kathah wong Indonesia. Lah kula ketemu anggota DPR. Lah anggota DPR mlebu surga, Gus. Oh, mlebu surga. Termasuk DPR korupsi. Enggak, walaupun DPR korupsi mlebu surga. Begitu DPR korupsi mlebu surga, diprotes kalau Kiai Wonorejo.
Malaikat itu ada DPR korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab karo malaikat, Pak Kiai Wonorejo jenengan sing sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah DPR ini nesu karo aku toh. Oh ya berarti cangkemmu gaweane maling, aku ya ngono toh. Yo, selawatan, mergo ati kula seneng Argentina kalah karo Arab Saudi. Messi Modiar ya. Sing hebat iki tim gerobokan, ora tau kalah karo Brazil. Ora tau main. Gudel jagomu ngendi Del bal-balan? Brazil. Oh, Brazil. Brazil. Idola pemainmu sapa, Del? Alah, lu cinta lu nang ngawur wae ora ono. Kenapa Argentina kalah karo Arab Saudi? Soalnya jebakan offset. Kenapa pemain Arab Saudi pinter gawe offset? Karena mempraktekkan dawai Kanjeng Nabi, sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Nah, tadi kena offset terus. Lah Messi ra tau sholat kok goblok kok. Tapi nyuwun saya, Brazil mengalahkan Italia mengalahkan Jerman mengalahkan Brazil. Mereka saling mengalahkan, tapi baik Brazil, Jerman, Italia tidak pernah mengalahkan Indonesia. Wah, hebat Indonesia. Kenapa? Karena tidak pernah bertanding. Makanya supaya Indonesia tidak kalah gampang, jangan izinkan Indonesia bertanding melawan Brazil. Pak Wabub kelingan ra? Materazzi dodone disundul karo Zidane Piala Dunia tahun 2004 di Jepang. Wah, bukan masalah ini. Ono sing ngomong Zidane marah Gus karena dianggap ibunya teroris. Enggak. Zidane marah Gus karena adiknya dianggap WTS. Enggak. Zidane dibilang ibumu teroris. Zidane enggak marah. Adikmu WTS. Zidane enggak marah. Akhirnya Materazzi bilang dasar kamu Zidane PSSI. Marah Zidane, sundul wetenge. Jadi Zidane isin diarani PSSI. PSSI. PSSI itu kakean wasit sepak bola. Pak Wakil Bupati tahu karakternya wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kurang ajar toh. Luwih kurang ajar sangka wasit bal-balan sapa le? Udan. Bubar. Sing luwih kurang ajar sangka wasit sepak bola niku wasit tinju. Ana wong rangkulan, dipisah teman-teman dijarke kan goblok ya. Ora seneng aku. Profesi sing paling tak senengi mung siji. Penarik becak. Abang becake wong paling sabar sak donya Pak Wabub. Nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Aku mbiyen tau narik becak 6 bulan nih. Becak kula tabrak mobil. Der ngoten niku. Gudel kaget. Wong ireng kaget. Well gitu. Ya, selawatan. Jaluk lagu napa nih? Joko Kendil. Oh, Joko Kendil. Jenengan nyerah lata-lata, Joko Kendil mlaku diarani wali. Ternyata keluarganya ngomong orang dengan gangguan jiwa lah. Kotoke mlaku bono numpak bis lah. Saya itu punya banyak Pak Wabub, jamaah sing gaweane mlaku yo biasa mawon. Ngono diarani wali, gampang menyebut wali ngono. Bono yo ngojek. Jarane numpak macan putih, matane. Kamu nanya. Wis ya Joko Tingkir yo, menghibur Pak Wakil Bupati supaya ngundang ning gerobokan. Pokoknya ditagih sampai akhirat. Ya, sesuk pemerintah gerobokan gawe acara ning alun-alun ya. Setuju? Setuju. Bila Pak Wakil Bupati ranti anggaran yang gawe surat keterangan miskin mawon, Pak. Saya dulu pernah bikin acara di situ tahun 2013 atau 14. Safari Ramadan bersama waktu itu bandnya Bagindas. Band yang paling laris Idul Adha bagi Bagindas. Kae lho sing lagune apa kele?
Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi kenapa aku selalu tak bisa. Suka sama kamu. Lagune mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon margo kowe ra gelem kelon. Kae Gudel. Lah Pak Lurah lagune apa ya? Yen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Kae Pak Lurah. Ya Allah Pak Lurah. Lah rondo iki ya beda. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewi rana sing ngancani ditumpaki jarang-jarang. Sing numpaki sapa rondo? Ora ana. Lah Pak Wakil Bupati lagune napa, Bu? Prita Jawa kurang ajar. Kowe bantu Wakil Bupati cepet mati ngawur wae Prita Jawa. Mbak Wakil Bupati ki lagune sing pas ya Kembang Kantil. Kembang kantil manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba njondil aku kaget cekelan kene. Cekelan apa, Del? Gudel iki lak ning Yogya jenenge Irma. Irenge Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahli badri ya Allah di ahli. Tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Grobogan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih. Ayo
Ayo, lebih sayang dengan kanjeng Nabi. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Bunga cantik di gerombokan beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. NKRI. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasul wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Desa Wonorejo ngundang Gus Miftah, wakil bupati ne lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, urung tau ngundang Gus Miftah. Urung tau ngundang Gus Miftah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Wonorejo ngundang Gus Miftah, Pak Lurahe lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budhek sing disayang matane. Sing disayang matane bijak. Salatullah
Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Salatullah salamullah. Ayo terakhir, tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mangan gorengan di atas gedek, gudel degane wis entek. Entek del, entek. Goleke meneh del. Malah kayak odok. Wah, ada cadangannya. Acara selanjutnya ganti degan. Sing mesake Pak Lurah, najan gagah manu cilik. Piye to ki? Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik, betul? Saya berwasiat, Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati ya. Lihat ngenteni mati dhisik tau baru dikubur. Pak Lurah umurnya pinten Pak Lurah? Oh baru 35. Kok raimu tua banget Pak Lurah? Boros. Mboten boros niku mbiyen mbokne jaman meteng nyuwun sewu ngidame nguntal kalender. Bojone Pak Lurah sing pundi? Ora teko. Wah, padu mulih iki mongan. Tapi ingatlah Pak Lurah, di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya betul. Ya Allah. Piye mau? Wakil Bupati ini lumayan gagah. Tapi saya nggak tahu ngundang Gusmi. Apa le? Langsung panjer matang. Ulang tahun gerobokan ini bulan apa toh Pak Wabub? April. Wah, cek suwe. Pokoknya malam hari ini lebih hebat Gudel daripada Pak Wabub. Wah. Kita doakan Gudel jadi bupati. Bupati Blambangan. Siji wae napa rahmat, nomor loro napa akhlak. Nah, dadilah wis pemimpin-pemimpine ning grobokan ki umpamane bupatine wakil bupatine nyenengke, DPR-e nyenengke, camate nyenengke, lurahe nyenengke. Niku nyuwun sewu. Ketok nyenengkene niku berangkat dari akhlak. Maka kullasain idza kasura rohuso ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali adab, kecuali akhlak. Akhlak dan adab itu semakin banyak semakin mahal. Lah, mila awake dhewe wong Jawa niki luar biasa, Bu. Kok ana wong ra duwe adab, biasane awake dhewe matur napa? Bocah ora Jawa. Nggih napa mboten? Oh, cara Jawa ini. Berarti Jawa dhewe niku artine napa, Pak? Adab. Jawa niku artinya apa? Akhlak. Lah, mila cara wong Jawa niku nyuwun sewu dari anggah ungguh tata krama sampai ngendikan mawon niku ana tingkatan-tingkatane. Sing kadang-kadang kula miris napa? Kula sering matur ngeten. Islam itu sangat sejalan dengan tata krama Jawa. Kanjeng Nabi misine dandani adab, Jawa niku artine adab. Kanjeng Nabi misine dandani akhlak, Jawa niku artine akhlak.
Mila sampai ngendikan mawon cara wong Jawa niku ana tingkatane. Ana ngoko ana krama nginggil. Mila Al-Qur'ane dawuh napa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Mila lak jenengan sedekah niku sing ikhlas mawon. Pengajian ngundang Gus Miftah. Dompete ana 100.000, 50.000, 1.000. Ana kotak infak sing dicemplungke 100.000 napa 1.000? 1.000 Pak Bu. Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Berarti jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Saya kira takon. Munyuk nika yang disuguh duit karo pisang kira-kira milih pundi? Milih pisang. Padahal luwih aji pisang napa duit? Duit. Ning napa munyuk kok milih pisang? Mergo munyuk ora ngerti duit. Saniki nyuwun sewu. Ngajeni kiai karo ngajeni munyuk niku luwih apik pundi? Ngajeni kiai. Jenengan ternyata luwih ngajeni munyuk. Berarti jenengan kancane ya Allah. Gudel ning padangan wae delok jeneng petengan. Kuwi kene padangan ra ketok lho, Del. Kok ning petengan. Contone, babakan Jawa niku mawon Pak Wabub. Kula pengen margane jenengan tetep mempertahankan kearifan lokal. Tata krama tetep termasuk tata basa. Awake dhewe niki wong Jawa mawon nyuwun sewu kok wis kelangan Jawane kok. Kula wingi bodho to, Pak. Open house teng pondok. Tamu kula niku lak bodho meh 10.000 lebih. Niku nyuwun sewu. Ana rombongan banser teko pondok. Gus Miftah. Kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo selajengipun Gus Miftah matur. Goblok aku. Pekok banget niku. Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Kula mulih napa kula kondur? Kula mulih jenengan kondur. Kula maem jenengan dahar gudel nguntal. Ibu, yen dalam jenengan kare bojone basa napa mboten? Lah berarti jenengan ra duwe adab. Lan jenengan kula aturi donga supaya iso basa kali bojone kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kula purun jenengan kersa. Mila ana Pak Wakil Bupati tindak ngene jenengan ditawani, monggo Pak Wakil Bupati dipun kersakaken. Kersa niku untuk orang lain lah, untuk kita namanya purun. Iki ora dong. Ngene, sing wedok-wedok ndonga kali kula, sing lanang meneng mawon. Lak dongane men rampung, sing lanang ngaminke sing banter. Bar ndonga niki kula yakin jenengan iso basa karo bojone. Ayo wong wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Yu, sak nggon-nggon wong ndonga iki tangane diangkat mok kempit ngene kepiye? Ndonga kok ngene iki lho ya Allah. Ndonga kok ngene iki lho. Ngene yu ngene. Oh, ala iki ngene iki mung pamer gelang to. Alah. Sayang. Iku ya. Ola sing kae cetha dikempit, khawatir gelang karete ketok. Mung kaya ngono e pamer. Aku pamer. Copot wae Pak Wabub isin aku. Moga-moga keri. Ya tanggo meneh kok. Pengajian amplop tipis kelangan berlian aku. Pak Lurah apa cincine? Oh, batu nisan. Ayo sing wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa
Ora cengengesan donga kok cengengesan. Yen kula mboten basa kula siap. Yen lambe kula udunen. Sing lanang, amin Allahumma. Mang titeni. Kok seminggu meneh wong Wonorejo cangkeme merongos-merongos. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu, amin Allahumma. Iya, kelar. Kula niku dari awal rabi kali bojo kula alhamdulillah. Bojo kula mbiyen ra basa kali kula, sing ngawali basa kula. Tenan, sing ngawali basa kula. Bojo kula ra basa tetep kula bahasani. Akhire bojo kula isin basa dhewe. Pertama kali basa malah ngomong napa ala babal awake dhewe ngendikan basa kok kula rumangsa kaya nonton ketoprak. Matamu ku ya aku ngono. Basa le, aku arepe kelonen basa, Bunda. Kok cike-cike ra ngono aku. Cike-cike. Aku ora ngono kok. Bojoku aku mlebu kamar bojoku nawani, "Abah, krotone sampun siap." Napa niku kroto, Bun? Pakan manuk. Manuke sapa? Gudel. Bu, senajan to kesel lak bojomu njaluk aja ditolak. Lak sampe kowe ngomong kesel, "Bu, aku njaluk kelon kowe." "Aku kesel, Mas." Wong lanang lak bojomu jawab kesel jawaban, "Ya, Dik, lak kowe kesel tak goleki kanca." Setuju? Setuju. Mila aja ngomong kesel ndak digolekke kanca. Umpama bojomu njaluk kroto kowe kesel jawaban, "Mas sak janjane kula kesel." Terus piye? Nggih prasmanan mawon nggih. Pripun niku? Mang buka dhewe tutup dhewe. Mila Pak Wabub lak ora bojo sing mesra mawon Pak Wabub. Dadi lak wong lanang sing apik niku neng omah dadi pelawak untuk istrinya, ketika di luar rumah dia diam. Kuwi wong lanang sing apik. Mila Pak Wabub mlebu kamar karo nyanyi ra apa-apa Pak Wabub. Dole jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Loh, karo bojone dhewe njuk ngopo? Mosok karo bojone malah bengok, "Toh, ganjel toh." Jadi basa itu ternyata bagian dari qaulun ma'ruf. Mila nyuwun sewu. Lah jenengan pirsani. Kenapa bahasanya bertingkat? Podo-podo kola. Qala Allah Ta'ala. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Allah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis beda meneh. Bersabda. Kok ning ngaji kitab Qalal musannif, bahasane bukan berfirman, bahasane bukan bersabda, tapi nopo? Wus dawuh. Lho. Dadi nyuwun sewu, padha-padha qalane. Siapa yang ngomong itu juga tingkatannya berbeda. Lah sing dawuh Allah, qala Allah Ta'ala menggunakan kalimat berfirman. Qala Rasulullah bersabda. Qalal musannif dawuh. Kala Miftah matur. Lah santriku iki lucu kok. Ana tamu pengen ngerokok, ora doyan rokok dadi, njaluke rokok teng kowe nglinting dhewe. Tak wene dhuwit le kono tumbasne soto. Mulih malah nggawa soto. Padahal soto kuwi mbakku. Malah digawake soto. Piye to ki ngono. Kok gething aku. Oh, tenan. Nah, berarti nopo? Yang menjadi fokus hari ini adalah bangsa jahiliyah dikatakan jahiliyah bukan karena kebodohan akalnya, tapi karena kebodohan akhlaknya. Berarti tugasnya Pak Wabub niku siji. Piye carane wong sak ngrobokan duwe akhlak sing apik. Nggih napa mboten Bu? Ayo dijogo bareng-bareng.
Sakniki njajal, wingi sing viral ning kota Surabaya napa teng pundi nika. Bocah SMA dicekel polisi malah misu-misui polisi. Ora duwe akhlak. Prinsipnya niku lho Pak Lurah. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Mila sak wong Wonorejo iki wabah adabe apik, Wonorejo tambah larang. Barang niku yen titik longko. Yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang kok kiai lonte. Kok ngawur cangkeme kae. Aku nggak suka. Masa kamu bilang aku kiai lonte? Kiai larang. Lah jenengan ini kudune jawab kiai larang. Men Pak Wabub lak ngundang aku duwe ancer-ancer ngono lho. Wong ya Pak Wabub ngundang aku ya ora nyangone kok dompete dhewe kok APBD kok. Kan APBD anggaran pendapatan belanja dai. Wakil Bupati ini mulai mikir kiai ini asu. Ya Allah. Siji rahmat, loro adab. Pon. Dengan dua hal itu nyuwun sewu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad berarti kita estoaken. Berarti kita termasuk orang-orang yang menjalankan amanahnya Kanjeng Nabi dengan menjaga rahmat, menjaga akhlak. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30. Aku udah capek. Kalau lagi wis ping pindho lho Pak Wabub, iku mau ning kene, saurunge mau ning Telaga ayo. Aku nyenengke wargane jenengan sakmene ben akeh. Sewering aku ning Grobogan. Mau wakil bupati ini sing belas ora tau perhatian. Ta eling-eling tekane pati kok. So aku dihisap karo malaikat, Gus Miftah, nggih malaikat. Kowe tau diundang pengajian ning Grobogan? Sering. Sing ngundang sapa? Gudel. Wakil bupati ini ora. Atiku rasane lara. Ora kok wakil bupati ora. Mosok ora tau diundang wakil bupati Grobogan ora. Ora apa-apa. Sok dihisap karo Gusti Allah. Wahai wakil bupati Grobogan, selama masa jabatanmu pernah nggak kamu ngundang ngaji Gus Miftah? Wakil bupati ini ngapusi, pernah. Langsung malaikatnya menghadirkan saya. Oh, wakil bupati ini Tony Boster malaikat. Apa kuwi waton muni ndobose banter. Ya selawatan ya. Ayo. Lagu napa? Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala nada. Sholli wa sallim daiman ala nada. Ali wal ashabi qad warada. Wal ali wal ashabi qad warada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali drebes mili
bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man hadra berhenti jamaah sing banter sholli kurang banter sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sallu ala nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.